Jadi Bapak Ibu, jadi ada masalah juga nih ya. Kita kan nggak akan pernah tahu versi terbaik dari diri kita. Apakah hari ini, apa besok, apa lusa, kan kita kan nggak pernah tahu. Nah, karena itulah kemudian, best version itu adalah new version. Jadi best version is a new version. Jadi best version itu adalah versi terbaik dari diri kita adalah versi terbaru. Jadi pastikan setiap versi terbaru itu adalah versi terbaik dari diri kita. Yang tadi saya sebutkan ya, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Artinya kan hari ini versi terbaik. Tapi besok lebih baik dibandingkan hari ini, artinya besok versi terbaik. Lusa lebih baik dibandingkan besok, artinya lusa versi terbaik dari diri kita, ya. Jadi pastikan kita itu berada dalam versi terbaru dalam setiap waktunya, ya, terbaru dan yang terbaik begitu. Ya kan? Yang seperti yang tadi disampaikan sama Brad Spot ya, 1% saja dia memperbaiki timnya ya. Jadi 1% memperbaiki timnya ya, setiap harinya begitu. Jadi maka hasil menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kan? Jadi best version is new version is best version ya. Jadi kita ingin menjadi diri kita menjadi sosok yang terbaru, versi versi terbaru dalam setiap hari, tapi versi terbaru ini adalah versi yang terbaik, versi yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Begitu ya, itu cara kita untuk, konsistensi. Karena itu kemudian Bapak Ibu semua, jadi kita jangan pernah merasa puas ya dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, jangan merasa puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Begitu. Walaupun saya kira perihal ini akan ada banyak sekali pertanyaan, "Oh kalau begitu kita nggak boleh tawadu ya? Oh kalau begitu kita tidak boleh merasa cukup ya, qanaah dan segala macam." Begini, kita ini kan kenapa kita memperbaiki diri ya, saya kira kan itu kan dikembalikan kepada niat masing-masing. Kita memperbaiki diri kita kan macam-macam, motivasinya ya. Motifnya bisa untuk kepentingan dunia, bisa untuk kepentingan materi, bisa begitu. Tetapi saya meyakini bahwa setiap kita pasti punya motivasi yang bagus, pasti punya motivasi yang baik. Misalnya ya, kita ingin memperjuangkan keluarga kita ya, misalnya kita adalah seorang pejuang keluarga yang ingin membahagiakan orang tuanya, yang ingin membahagiakan pasangannya, yang ingin membahagiakan anak-anaknya. Saya kira itu adalah sebuah motivasi yang sangat mulia dan, tidak hanya mulia dalam tataran dunia ya, tapi juga mulia untuk akhirat kita ya, ketika kita ingin melihat orang-orang yang kita sayangi bahagia. Apalagi misalnya ya kita ingin melihat, semakin banyak orang yang berbahagia, ya kan. Kita ingin memberikan manfaat dari diri kita kepada setiap banyak orang. Nah, saya kira motivasi-motivasi seperti itu kan motivasi yang sangat mulia sekali. Nah, karena motivasi kita mulia, karena motivasi kita bagus, karena motivasi kita luhur begitu, maka kita jangan pernah puas dengan pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Makanya kan ada istilah moving from good to great ya. Jadi kita terus berpindah ya, berpindah dan, berproses gitu, melakukan transformasi dari good to great. Kenapa? Karena sering sekali orang ketika sudah mencapai level good merasa cukup. Kenapa? Good itu bagus ya, good is good gitu loh. Good itu kan bagus gitu, good is enough. Banyak orang yang menyangka bahwa good itu cukup, good itu, baik gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dia bisa mengubah dirinya dari good, menjadi great gitu loh, good to great ya kenapa tidak ya. Jadi jangan pernah berhenti hanya ketika kita mencapai level good ya. Good is standar gitu loh. Jadi good is not enough gitu loh. Jadi good itu tidak cukup gitu ya kan. Karena itu dia harus mengubah dan mentransformasikan dirinya menjadi great. Agar apa? Agar semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan gitu. Agar semakin banyak produksi kebaikan-kebaikan yang bisa dia produksi gitu loh. Agar semakin besar dan semakin luas manfaat kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya kalau kita ingin misalnya ya, menjadi orang yang kemanfaatannya itu dirasakan oleh satu RT misalnya, ya tentu beda gitu dengan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin kemanfaatan kita dirasakan oleh orang satu kota begitu, ya kan? Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa berhenti. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita sudah bisa mencapai level good. Kita harus kemudian berpindah ya, from good to great begitu. Nah, ini ada bukunya kalau terkait dengan good to great ya. Nah, karena itu kan kemudian ada Steve Jobs ya, menyampaikan salah satu pesan pesan yang sangat bagus ya. Jadi Steve Jobs pernah bilang, "Stay hungry, stay foolish," ya, tetaplah merasa, lapar, tetaplah merasa bodoh begitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa kenyang, ya kita nggak akan makan. Kalau kita sudah merasa pinter ya, sudah merasa pinter, apalagi sudah merasa sok pinter begitu, kita nggak akan, belajar begitu. Tapi kalau kita masih merasa banyak ilmu yang belum kita dapatkan, masih merasa banyak skill yang belum kita kuasai gitu, masih merasa harusnya kita bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa bertumbuh lagi begitu, maka kita akan belajar, ya kita akan berlatih, kita akan terus memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kita masih merasa diri kita masih banyak kekurangannya. Nah, karena itulah kemudian, kalau kata Angela Duckworth ya dalam bukunya Grit ya, beliau, menyampaikan bahwa,
Ya kalau kalau kita ya ingin, ini kata kata Angela Duckworth ya, kalau kita ingin berhasil, ingin sukses ya, dalam hal apapun termasuk dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus punya keyakinan berhasil. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Tidak boleh pesimis, tidak boleh insecure, tapi kita harus yakin, harus optimis ya, harus apa ya, punya keyakinan yang sangat optimal gitu, punya vitalitas yang sangat kuat begitu. Nah, keyakinan ini gitu, Bapak Ibu semua, keyakinan ini, optimisme ini akan dimiliki hanya oleh orang-orang yang punya growth mindset, gitu loh. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang growth mindset. Makanya kan kata, penulis buku Mindset, jadi ada buku judulnya, Mindset, ya di situ disebutkan bahwa orang yang punya growth mindset itu adalah orang yang, dia merasa optimis. Jadi orang-orang growth mindset itu adalah bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang, berbakat sebenarnya ya, tidak selalu dia adalah orang berbakat, tidak selalu dia adalah orang yang punya talenta. Tapi orang yang punya growth mindset itu adalah orang-orang yang ketika dia gagal, dia menganggap kegagalannya itu bukan sebuah penghalang, bukan sebuah batas akhir dari kemampuan, bukan. Bagi orang yang growth mindset, kegagalan itu adalah sebuah cara, sebuah feedback atau umpan balik yang diberikan kepada dirinya, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan dirinya kalau dia tuh hanya salah jalan, ya kan? Hanya salah jalan. Jadi growth mindset itu adalah orang-orang yang ketika dia dia gagal, dia merasa itu bukan batas akhir kemampuan, bukan, begitu. Makanya dia ketika dia gagal, dia terus mencoba. Ketika dia jatuh, dia akan bangkit lagi, begitu. Ketika dia kalah, dia akan berusaha lagi. Nah, itu orang yang punya growth mindset. Makanya orang yang punya growth mindset itu tidak selalu adalah orang yang punya talenta, tidak selalu ada orang yang punya bakat. Tetapi justru gara-gara dia punya growth mindset, ya, dia punya talenta akhirnya. Dia menemukan talentanya, dia menemukan bakatnya, atau bahkan dia punya skill-skill tertentu, dia bisa belajar, ya, dia belajar dengan tekun, dia belajar dengan sangat, sungguh-sungguh, dengan sangat serius, sehingga dia akan menguasai skill-skill, dia akan menguasai banyak hal yang sangat baik, sehingga kemudian dia menjadi orang yang sangat berhasil. Nah, itu yang, apa ya, saya kira menjadi salah satu alasan ya, bagaimana agar kita bisa menjadi konsistensi. Jadi kalau kemudian saya simpulkan dari 20 menit, 30 menit yang saya sampaikan, kan, bagaimana agar kita bisa konsistensi, yang pertama tadi adalah milikilah growth mindset ya, milikilah growth mindset karena itu yang akan membuat kita ya, terus punya semangat untuk bertumbuh, terus punya punya usaha ya, untuk terus berkembang ya, tidak menyerah dengan situasi, tidak selalu apa ya, tidak kalah dengan tantangan yang akan datang. Karena ibaratkan sebuah negara ya Bapak Ibu semua, kalau negara itu kan punya ancaman, punya gangguan, punya tantangan, punya hambatan, maka seperti itu juga diri kita, ya. Seperti itu juga manusia. Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan ya, apapun itu, baik keberhasilan di dunia dan apalagi keberhasilan di akhirat ya, akan ada banyak tantangan yang akan datang kepada kita, yang akan memaksa kita, yang akan mengintervensi kita agar kita terus berhenti berkembang. Nah, kalau kita punya growth mindset seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kita akan tidak mudah menyerah ya, kita akan mudah bangkit ya, ketika kita jatuh kita akan bangkit, ketika kita akan kalah kita akan belajar, ya, sehingga kemudian kita terus, berkembang, bertumbuh, dan kemudian konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau 1% saja ya, kalau 1% saja yang kita lakukan, bisa membuat banyak orang bisa berhasil, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, pertumbuhan-pertumbuhan, atau pengembangan-pengembangan yang kita lakukan itu lebih dari 2% ya, lebih dari 3%, lebih dari 4%. Tapi kata kuncinya adalah bukan seberapa besar, perbaikan yang bisa kita lakukan, tapi seberapa konsisten kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu Mas Isud, 30 menit, mudah-mudahan nanti ada bisa diskusi yang, bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.